Shalom, selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan KUL GKI Peterongan pada Sabtu minggu kedua pagi ini. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali dengan satu pujian, Jalan Beserta Yesus. Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita mohon berkat dan pimpinan Tuhan dalam persekutuan pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami dan semua orang. Jadikanlah kami perpanjangan hati dan tangan-Mu, supaya cinta kami kepadamu tidak tergoyahkan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati persekutuan pagi ini. Untuk Pendeta Jerdi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan seluruh yang bertugas saat ini, Tuhan kiranya berkenan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, orang bijak mengatakan, usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah bohong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita akan belajar untuk lebih mencintai Tuhan, dan cinta kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita angkat satu pujian, Ajarku Mengerti. Ajarku berserah
Saudara, jumpa lagi di dalam persekutuan lansia GKI Peterongan. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, agar sungguh dari waktu ke waktu kami semakin diteguhkan dan iman kami semakin dikuatkan. Karenanya hadir bersama-sama dengan kami dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu cintaku pada Tuhan tidak tergoyahkan. Bacaan saya ambilkan dari Yohanes pasalnya yang ke-21, mulai ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-19. Yang demikianlah, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya saudara, tema kita, cintaku pada Tuhan tidak tergoyahkan. Ketika kita berbicara tentang cinta, ada nih pepatah, kalau cinta sudah melekat, maka tai kucing rasa coklat. Artinya apa saudara? Ya, bisa diartikan kalau sudah cinta, maka orang hanya yang ada di dalam pikirannya adalah kamu dan kamu. Pokoknya kamu. Ya, dan satu kata yang ada di dalam kamus itu adalah pokoknya. Ya, tidak mudah dikasih tahu orang tersebut ketika dia sedang jatuh cinta. Ya, dan dia juga kadang-kadang tidak mau mendengar. Sehingga orang juga seringkali mengatakan bahwa cinta itu buta. Pokoknya tidak mau tahu. Dia punya satu kekuatan untuk memiliki satu perasaan yang sedemikian besar. Nah, intinya saudara, ketika orang jatuh cinta atau orang sedang mencintai, ya, dia mempunyai satu kekuatan yang besar di dalam dirinya, dan kadang-kadang ya dia lakukan apapun, ya, seolah-olah tidak ada hari tanpa cinta, tidak ada hal yang dapat
menggoyahkan dia, yang dapat menggeser akan perasaannya, dan itulah yang terjadi. Nah, saudara, di dalam perjalanan kehidupan manusia, apakah cinta itu tetap kokoh? Cinta itu tetap bertahan, dan apakah cinta itu tidak tergoyahkan? Ya, rupa-rupanya dengan berjalannya waktu, saudara, cinta itu sendiri diuji. Ya, cinta manusia itu bisa menjadi goyah, bisa berubah. Yang tadinya cinta bisa menjadi benci. Ya, dan semuanya itu juga dengan berlangsungnya waktu dan keadaan, berlangsungnya situasi dan perasaan, segala kondisi yang ada di dalam diri manusia, pada akhirnya membuat manusia bisa tidak mencintai lagi. Ya, dan kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Ya, dia akan menghilang, dia akan pergi, dan ya tidak ada lagi satu relasi atau hubungan yang baik. Nah, saudara, ini pula lah yang terjadi dengan Petrus. Kita lihat mulanya ketika Yesus memanggil para murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus. Ya, setelah Yesus menyatakan mujizatnya, dan dia mengatakan kepada Petrus untuk membuang jala di sebelah perahunya, dan Petrus mendapatkan ikan banyak. Lalu Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya. Lalu apa kata Petrus? "Pergilah daripadaku, ya Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Ya, aku tidak layak," begitu. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Dia mencintai Petrus, dan dia tetap memilih Petrus untuk menjadi muridnya. Nah, di sini kita bisa melihat kemudian yang terjadi dengan Petrus adalah dia menjadi murid yang begitu militan. Dia menjadi murid yang selalu ada di depan dan mempunyai inisiatif, dan bahkan menjadi seorang pemimpin di kelompoknya. Ya, dan bahkan dia juga yang selalu tampil di depan dan membela Yesus. Nah, kita ingat ketika Yesus mengatakan sesuatu pemberitaan tentang bagaimana dia akan menderita, mati, ya. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus pada saat itu? Petrus katakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari Engkau." Jadi Petrus tidak menginginkan Yesus menderita. Dia membela Yesus karena apa? Dia mencintai Yesus. Padahal ya apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah untuk memberitahukan bagaimana misi cintanya kepada dunia. Dia mati kepada manusia. Nah, tetapi karena Petrus salah menerimanya, jadi cinta itu seolah-olah buta, pokoknya ya membela Yesus. Nah, kita lihat ketika Yesus juga ditangkap di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, kemudian dia mencoba untuk membela Yesus, dia mencoba untuk melindungi Yesus, sehingga dia mencabut pedangnya, dan kemudian dia memotong salah satu telinga daripada mereka yang hadir pada saat itu. Dan kemudian itu juga tidak berkenan bagi Yesus. Nah, disinilah saudara kita bisa melihat sosok cinta yang kokoh yang ada di dalam diri Petrus. Tetapi akhirnya apa, saudara? Akhirnya ketika toh Yesus ditangkap dan kemudian Yesus dibawa ke pengadilan, mana murid-muridnya? Mana si Petrus yang katanya tadinya mencintai Yesus dengan militan? Ya, dia tidak terlihat. Nah, di situ baru kelihatan cinta yang sesungguhnya yang ada di dalam diri Petrus. Ternyata dia takut. Ya, Petrus juga ketika ditanya
bukankah engkau salah satu dari murid orang itu? Lalu Petrus kemudian katakan, bukan saya tidak tahu tentang dia. Petrus tidak mau berterus terang, saudara. Dan dia berulang kali menyangkal Yesus, dan pada akhirnya Yesus sudah mengingatkan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan disitulah kemudian Petrus menjadi ingat bahwa ya, dia menyangkal Yesus dan dia sedih. Karena apa? Karena cintanya ternyata hanya sebegitunya, ya, tidak kokoh di dalam mencintai Yesus. Cintanya tergoyahkan oleh rasa takut. Cintanya tergoyahkan juga oleh karena takut akan kematian atau dibunuh. Nah, saudara, makanya ketika kemudian Yesus kembali berjumpa dengan Petrus sesudah kebangkitannya, Yesus menjumpai Petrus di tepi pantai Danau Galilea. Di situ kemudian Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan Yesus kepada Petrus ini sebanyak 3 kali. Apakah engkau mencintai aku? Ya, apakah engkau mencintai aku, Simon? Nah, saudara perhatikan di sana ada kata Simon dan Petrus. Kenapa Yesus tidak memanggil lagi, apakah engkau mencintai aku, Petrus? Tidak. Apakah engkau mencintai aku, Simon? Simon mengingatkan akan pribadinya yang lama. Panggilan kata Simon itu mengingatkan keberadaannya sebagai manusia ketika dia sebelum mengikut Yesus. Dan Yesus ingin mengajak Simon Petrus untuk mengingat kembali cinta mula-mula ketika dia mengikut Yesus, yang dia berkata, aku tidak layak. Nah, di situ kemudian Petrus memiliki satu antusiasme yang besar di dalam cintanya. Yesus mengingatkan kembali, apakah engkau mencintai aku, Simon? Simon, segala kelemahan-kelemahannya, dengan segala keberadaannya sebagai manusia, Yesus menantang kembali. Nah, apakah engkau mencintai aku? Artinya apa? Mana cintamu yang militan? Mana cintamu yang menggebu, yang penuh dengan semangat? Simon, mana cintamu yang kokoh dan tidak tergoyahkan? Mana cintamu yang sungguh-sungguh? Ya, mana cintamu? Dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah saudara, Simon diingatkan sehingga pada akhirnya Simon di dalam jawaban yang ketiga kalinya, saudara, kita lihat ada satu jawaban yang berbeda. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Lalu jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, disitulah Petrus sadar bahwa dia begitu malu dengan keberadaannya. Dia diingatkan oleh Yesus tentang bagaimana cintanya, sehingga pada akhirnya disitulah Petrus mengambil komitmen. Engkau tahu ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Itu berarti sekarang ya Tuhan, aku akan mencintai engkau. Sekarang ya Tuhan, dengan teguh dan kekuatan batinku, aku akan mencintai engkau. Nah, saudara, pertanyaan Yesus kepada Simon ini untuk apa? Ingin mengembalikan cinta Petrus kepadanya. Yesus juga menginginkan agar cinta Petrus itu cinta yang kokoh, cinta yang penuh dengan komitmen yang tegas, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, waktu, situasi, penderitaan sekalipun. Cinta yang memberi diri, cinta yang memahami orang lain, cinta yang mengerti akan keberadaan. Nah, oleh sebab itu Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-18, 18 maaf. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, ya,
dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tadinya masih dengan segala pemikiran sendiri, keinginan sendiri, tetapi ketika Simon sudah menjadi tua, sudah menjadi dewasa, sudah lebih sadar akan keberadaan dirinya, usianya semakin dewasa, di sana kemudian dia memiliki cinta yang dewasa itu, yaitu apa? Dia mengulurkan tangan, itu berarti ya sudah, saya dibawa kemana saya manut, saya mau mengikuti, saya mau melakukan, saya mau setia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita bisa melihat kemudian ada nubuatan bagaimana nantinya cinta Petrus yang kokoh, yang tidak tergoyahkan itu dinubuatkan di dalam Injil Yohanes ini, bahwa dikatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan di dalam sejarah gereja, saudara, memang ada cerita bahwa saya pernah nonton filmnya yang berjudul Quo Vadis. Ketika Petrus ingin pergi, lalu kemudian dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat bertanya, engkau mau kemana? Quo Vadis, Petrus. Lalu di situ kemudian Petrus kembali ke Yerusalem dan dia berhadapan dengan banyak orang, sehingga di dalam cerita dari tradisi gereja itu akhirnya Petrus tidak takut ya menghadapi akan para orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen, ya, yang kemudian membenci dan mereka menganiaya orang-orang Kristen. Dan di sanalah Petrus mati. Dengan cara apa? Dia disalib dengan terbalik, dan bahkan ketika disalib terbalik dibakar lagi. Nah, itulah Petrus yang pada akhir perjalanan hidupnya dia menyatakan dan membuktikan cinta yang kokoh kepada Tuhan Yesus yang tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Oma dan Opa, bagaimana cinta saudara kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara masih tetap setia dan mencintai Dia? Membaca firman Tuhan setidak-tidaknya, berdoa, ya, tidak mengeluh dengan segala situasi keadaan. Biasanya kalau orang sudah menjelang tua, badan mulai sakit-sakitan, merasa kesepian, menderita, lalu mulai bertanya, Tuhan engkau di mana? Kok tidak mendengarkan doa saya? Ya, kadang-kadang kita berteriak sama Tuhan, Tuhan sudahlah saya mau mati saja, ambillah kiranya nyawaku. Tentu tidak begitu, ya. Kita tetap setia sampai kapanpun, bagaimanapun keadaannya, sampai Tuhan menjemput kita dan kita datang kepadanya dengan segala sukacita, karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, oleh sebab itu tetaplah setia kepada Tuhan, ya, dalam kondisi apapun. Meskipun kita tidak bisa berbuat banyak seperti orang muda, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang yang sudah lanjut usia? Setidak-tidaknya kita berdoa. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi mereka yang sakit. Karena apa? Doa itu juga besar kuasanya. Ketika Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara melakukan semuanya itu. Dan itu pelayanan yang juga luar biasa. Mari kita bangun kembali cinta kita dan tetap sukacita menjalani hidup ini dari hari ke hari. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau taburkan. Biarlah ini kembali mengingatkan kami dan membangun semangat kami, meneguhkan akan iman kami, cinta kami kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kami tidak akan pernah undur daripada Tuhan. Dan ketika kami mengingat cinta Tuhan kepada kami yang kokoh, yang tidak sedikit pun mundur, bahkan Tuhan mati, menderita bagi kami, Tuhan sudah nyatakan semuanya itu bagi kami. Dan kami ingin belajar cinta Tuhan yang luar biasa
sehingga kami juga tetap mencintai Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Berkati akan segenap saudara-saudara kami, biarlah di dalam kehidupan mereka dan biarlah di dalam masa-masa lanjut usia mereka tetap memiliki sukacita dan kebahagiaan di dalam cinta pada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.